wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Wa yanbaghi lahu, dan seyogianya bagi seseorang, alla yaqbala, bahwa dia tidak menerima qaulaman, akan perkataan orang, yakhdhuluhu an syai'in mimma dzakarna, yang menghinakan akan dia, yakhdhulu yang menghinakan itu orang, hu akan dia orang yang si sakit nih nang disuruh banyaki beramal, beribadat, banyaki berzikir, banyaki artinya taat untuk menyongsong kematiannya tak. An syai'in, dari sesuatu, mimma, dari apa yang dzakarnahu, telah kami sebutkan akan itu sesuatu. Artinya jangan digubris perkataan orang-orang. Karena kita bila mikirkan pemandiran orang, kita kada tak amal lagi, kada tak baca lagi, kada tak gawi lagi. Kita disuruh misalnya kita nih senang sakit, nah memandangari pemandiran orang, memperhatikan ucapan orang, sakit hati seorang, akibatnya seorang ada tak amal, kada tak gawi wirid, kada tak baca amalan-amalan. Jangan menggaduhi lagi di saat nangga itu tuh. Orang mahina seorang, orang mahapak mengapak kah. Jangan digaduhi lagi nang lain-lain itu, ucapan-ucapan orang tuh jangan digaduhi lagi. Seorang fokus ke diri seorang nang cagar hendak mati nih. Bila kita terlalu menggaduhi pemuntungan orang, pemandiran orang hendak mati itu, karena saat nih roh nih hendak ke tenggorokan, hendak nang keluar sudah di tenggorokan nih kan, ini final nih. Datang iblis tuh, datang iblis menyamar jadi siapa yang paling kita cintai, abah kah, mama kah, membujuk rayunya. Jika melaka bila hendak selamat, bila hendak nyaman di akhirat, jika melepas daripada ajaran Muhammad. Bila kita tak gubris, tak rasuk nih tuh pemandiran si iblis itu, karena secara rupa inya menyamar jadi abah mama kita, tak ihakan di hati, tak ihakan jadi hati, murtad kita, tak ihakan karena nama nasihatin abah misalnya, murtad, sampailah roh ke tenggorokan, sudah kada lagi tuh beda. Ibut orang kafir tuh bisa hadat kada terima lagi, keluar roh di luar daripada ajaran Rasulullah. Walaupun secara zahir inya disembayangakan, dipatak di kuburan kaum muslimin. Jangan menggaduhi pemandiran orang. Orang menawaakan apa wahai sampai ini. Dan ini bukan hanya artinya berlaku ketika kita hendak mati, itu utama nih tuh. Wayah ini desakai tupang juga.
bila kita katuju mandangari pamandiran orang, mandangari pemuntungan orang, kita nyenang sakit hati, kita nyenang cegaran menangis terus, kita nyenang sadih terus. Mun orang tuh bila bersuara ujar orang apa, lidah tak bertulang, iyalah, orang bila nang menyambet so kita menanggapi, memperduliakan pemandiran orang tuh sakit hati seorang, kita orang umpatlah sakit hati juga, orang umpatlah sadih juga. Kita makabu malaman sedih menangis gara-gara pemandiran orang. Nah, di mana pintarnya kita? Ayo, pintarlah nih tak, pintarlah, pintarlah udah kan? Gara-gara nang pemuntungan orang aja kita, ikam nih sambeti orang, ikam nih kada bungas dia, nangis semalaman. Orang nang namanya nyambet itu apa? Tawa airnya janak goreng juga daripada jadi kada pernah manggil biar sempet orang kada bungas nampaknya aku payo ya Allah itu. Fa inna hadza mimma yubtala bih, maka bahwasanya ini dari sesuatu yang dibalakkan seseorang bihi dengan ini sesuatu, dibalakkan. Banyak orang nang tagaduhi pemandiran orang, banyak orang nang artinya terlalu maurusi menanggapi apa nang diucapkan orang, berbahaya tuh kena hari kiamat. Dan biasanya pemuntungan itu lah wa fa'ilu dzalik, yang memperbuat yang demikian itu biasanya huwas sadiqu, as-sadiq, teman. Biasanya pak kawan itu tahu lah kan. Nang menyuarai kita tuh pak kawanan kita juga, ya kada? Maulah orang, orang kada patuh maulah, betakon bang, orang yang kada patuh maulah, ada mau, datang patuh kada kita, ikam ke Jawa misalnya, datang orang Jawa, ikam udah bungas maulah itu, ada mau. Biasanya nang menyedihkan kita tuh timbul dari ucapan pemuntungan kakawanan. Wa fa'ilu dzalik, yang memperbuat yang demikian itu huwas sadiq, yaitu as-sadiq, kawan, al-jahilu, yang bodoh, al-aduwu, musuh, al-khafiyu, yang tersembunyi. Bahasa ini musuh dalam selimut, musuh dalam selimut. Di zahirnya haja kawan, jahirnya haja kawan, padahal musuh. Nah penggeram, maulah kita sadih itu napa? Aturannya bila bujur-bujur kawan itu bukan nang napa-napa melaporkan ke kita sesuatu nang hal menyedihkan, ada nangaran kawan nang sebujur kawan sejati itu nang selalu menghibur kita di saat kita sedih. Ada nyenang napa-napa lapor sak ini menguyai menyambeti, lain kawan itu, musuh nih tuh. Banyak nih orang, aku janganan kawan nih kan pak saya berkisah, nah ini sadih kita nang menyampaikan perkara sadih itu lain kawan itu, musuh nang khafi, tersembunyi, paham lah, musuh nang terselubung, serigala berbulu domba,
serigala berbulu kambing. Fala yaqbal takhzilahu, maka janganlah dia menerima takhzilahu akan penghinaannya. Ini artinya napa-napa muntunginya, suarainya jangan digubris, jangan diperdulikan. Kita fokus ke diri kita nina. Wal yajtahid fi khatmi umrih, hendaklah dia bersungguh-sungguh fi khatmi umrih, pada menutup umurnya, bi akmalil ahwali, dengan sepaling sempurna keadaan, dengan zikir, dengan taat, dengan amal ibadat. Wa yustahabbu, disunatkan, ayyusia, bahwa dia berwasiat, ahlahu, akan keluarganya, wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya, bisabri, dengan bersabar, alaihi, atasnya, fi maradih, pada sakitnya. Sabar. Dibuat baik tuh kita hartan garing tuh menasihati lawan keluarga, lawan bini, lawan anak, sabar aja, kalau apapun yang terjadi lawan dia kok sabar aja. Bisabri alaih, dengan sabar atas dirinya, maksudnya atas kehilangannya, karena kalau apapun yang terjadi kena kamu sabar aja bini kuai, sabar aja anak kuai, sabar aja jemaah kuai. Karena kayak Habib Munzir Sidin, kan Sidin merasa parak meninggal sudah, tapi Habib Munzir dasar Sidin dasar Sidin sudah diberitahu Rasulullah. Habib Munzir tak ikam dia Rasulullah, karena belum 40 umur ikam, belum ganap 40 ikam sudah bersama aku di alam barzakh, di alam akhirat. Habib Munzir itu orang Rasulullah langsung madahi. Jadi Sidin semakin mendekati umur 40, Sidin bersiap-siap terus, bersiap. Akhirnya apa? Sidin banyak berwasiat. Artinya Sidin umurku sudah 38 tahun, parak sudah perjanjian kunon Rasulullah sampai. Jadi berwasiat lawan bini Sidin, anak Sidin, jemaah Sidin, bila napa-napa aja Sidin terjadi, ya, teruskan kegiatan majelis Rasulullah, teruskan yang kita rintis, teruskan. Akhirnya apa? Berwasiat Sidin, meninggal Sidin, berkembang masjid Rasulullah ini sampai kemana-mana ada, sampai di Singapura, sampai di Brunei, Malaysia. Kalau di Indonesia ini sampai ke Papua ada majelis Rasulullah, hampir seluruh provinsi, bahkan sudah menyebar ke kabupaten-kabupaten ada majelis Rasulullah. Kayak di Kalimantan Selatan nih aja ada di Banjar majelis Rasulullah tuh, ada di Amuntai, di Barabai, di Kandangan, di Balangan nih ada, cuma kan di jalan masih nih di Balangan nih ada, cuma nang jalan tuh nang di Barabai, nang di Amuntai jalan majelis Rasulullah nih jalan. Karena majelis Riyadul Muhibbin ya Allah, alumni kena bila tamat kena kirim ke kampung ini kena mengadakan majelis Riyadul Muhibbin. Wah, luar biasa. Riyad itu apa? Kalau raudhah satu taman, kalau riyad itu banyak taman. Riyad itu jamak raudhah, raudhatani riyadun, banyak. Jadi taman-taman bagi para pecinta, taman-taman bagi para pecinta Allah, pecinta Rasulullah,
pecinta aulia-aulia Allah. Aku berharap mudah-mudahan kena alumni Riyadhul Muhibbin ini kena menyebar di kampung-kampung, kena akan mengajak umat untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai wali-wali Allah. Jadi kena apa yang sudah dirintis di sini tamat di sini, dapat ijazah macam-macam. Karena di sini kan ijazah nang tamat SD apa ijazah sanawiyah, aliyah tuh untuk umum tuh. Kalau untuk ijazah kitab, ijazah wiritan, ijazah amalan-amalan ada kan ada. Jadi bagus tuh ada akan maulid, sekira umat lebih mencintai Rasulullah. Bila ada haul-haul wali, ada akan haul-haul wali, sekira umat mencintai wali-wali Allah. Bagus benar nih tak. Jadi kita cintai, kita adakan maulid sekira umat mencintai Rasulullah, kita adakan haul-haul sekira umat masyarakat yang kita ada di sana tuh lebih mencintai daripada wali-wali Allah. Ada haul guru sekumpul, haul sisaman, haul datu kalampayan, datunya orang benua kan. Gitu. Wa yustahabbu jadi itu wahtimali ma yasduru minhu, dan menyandang ma sesuatu yasduru yang timbul, yang terbit itu sesuatu minhu daripada dirinya. Wa yusihim aidha bisabri ala musibatihim bih, dan berwasiat dia akan keluarga pula, aidan tu pula, bisabri dengan bersabar, ala musibatihim bihi atas musibah mereka bihi dengan dirinya. Seandainya meninggal inya sabar dipadahi, masalah rezeki ada aja Allah kayaknya nang menjamin. Kaya apa ulun ujar nang bini, kaya apa ulun bila pian mati, kaya apa ulun ada aja rezekinya, kaya apa anak ulun bila pian mati ada aja rezekinya. Selama ini pang Allah memberi rezeki, lain kita kalau wa yajtahidu fi wasiyatihim bitarkil buka alaih, dan dia bersungguh-sungguh pada berwasiat kepada mereka keluarga, bitarkil bukai dengan meninggalkan menangisi, alaihi atas dirinya. Bila aku mati umanyalah, bila aku mati anak-anakkulah, jangan ditangisi nang menggarung-garung, jangan ditangisi nang sampai nang nampar-nampar ke pipi, marabit-rabit ke baju. Jangan amun menangis sekadar cucuran bunyi mata, kehilangan kuitan, kehilangan guru, wajar aja itu, karena daripada kasih sayang timbul. Nang dilarang itu ma'amuk-amuk, kuciak-kuciak. Begitu laki mati kuciak-kuciak, ya apa ulun. Siapa nak memberi ulun saben malam? Ada ya. Nah, itu wa yaqulu lahum, berkata dia bagi mereka, padahi sahha an Rasulillah, telah sahih daripada Rasulullah, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, al mayyitu, bermula orang mati, yu'adzabu, diazab, bibukai ahlihi alaih, dengan sebab tangisan keluarganya atas dia.
Itu bila berwasiat nih tuh lah, bila aku mati, penjelasan ini dangari al mayyitu orang nang mati yu'adzabu diazab bibukai ahlihi dengan sebab tangisan keluarganya alaihi atas dia. Nah, itu bila napa, bila inya bepasan lah, bila aku mati ikam tangisilah. Amun inya sudah berwasiat jangan ditetangisi, nah itu lapas inya ada kaitannya lagi. Nya orang bahari gitu zaman jahiliyah tuh bila nang banyak nang menangisi berarti orang ini orang mulia. Nah lalu asing-asingnya ini berwasiat, nah bila aku mati kena upah si anu kasih anu kah, artinya menangisi dia kok, tanda sedih kematian kok. Nyaman masyarakat menganggap aku mulia ditangisi oleh orang banyak. Nah neta bubuhan Cina gitu, bubuhan Cina. Jadi bila ada keluarganya mati sampai ini ya ada yang menangisi berinya duit. Abahnya mati misalnya, bahari ada di berapa itu Pingyang ngarannya, Pingyang mati si Pingyang tuh nahnya. Jadi di bajuinya di apakah diduakan di kursi. Nah duduk kursi ini orang Cina diduakan di kursi, nah baca mata orang kada Islam karena datang orang kita nenek habis pintaran dia, nah menangis kematian pinginnya bulik dapat angpau tuh ya amplop berisi duit. Nah duit, nah, jadi orang lain itu masuk nangis dia. Artinya senang bila banyak yang menangisi itu, berarti tanda sinang mati itu dicintai. Lalu masyarakat kisahnya banyak sedih dengan kematian dia. Padahal itu maulah nang mati diazab, nang mati disiksa. Nah jadi ujar senang nang garing nang merasa dirinya sudah parak mati nih, telah sahih daripada Rasulullah beliau bersabda, al mayyitu bermula orang mati yu'adzabu diazab bibukai ahlihi alaih dengan sebab tangisan keluarganya atas dirinya. Fa iyyakum maka takuti oleh kalian ya ahibbai hai kekasih-kekasihku, wasa'ya akan berusaha bi asbabi azabi pada sebab azabku. Bila ikam sayang lawan diaku biniai, bila ikam sayang lawan aku anak-anak wai apa, jangan bubuhan janganlah kalian menangisi aku bila aku mati. Kenapa? Karena aku kayaknya diazab, kena dikubur gara-gara tangisan ikam bila aku melihat akan ini. Nah aku sudah berwasiat kayak ini, ikam maasi kah, ikam kada maasi kah, aku lapas sudah. Wa yusihim berwasiat dia akan mereka birrifqi dengan lemah lembut, biman yakhlufuhu dengan orang yang menggantikan dia akan itu orang, min tiflin daripada kekanakan, wa gulamin budak, wa jariyatin pembantu, wa ghairihim dan selain mereka. Wa yusihim dan dia pun berwasiat akan keluarganya bil ihsani dengan berbuat baik ila asdiqaihi kepada teman-temannya, wa yu'allimuhum dan dia malajari akan mereka asdiqa teman-teman. Jadi dipasani julah bila aku mati lawan kekawananku baik-baik, jangan putus hubungan. Bahari arwah abahku tuh
sidin bakawan ada lawan Haji Ipul ngarannya Haji Ipul. Lain Ipul kita lain lah. Jadi Ipul Haji Ipul tuh kawan arwah abah, banyak membantu arwah abah bila napa-napa tuh. Jadi jaru abah bila aku mati ngatakan tambah sidin orang-orangnya tuh. Wah ini napa kami bila apapun bila ke haji, aku memang ke Haji Ipul, bila ke Haji Ipul itu artinya apakah kabaraba itu aku tak. Nah hanya sidin kematian abah sidin berapa ya kok. Jadi arti karena memang ini pesan arwah abah, saya kira nang kawa dibantui bantui, nang kawa dibantu bantu. Annahu sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya telah sahih daripada Rasulullah, beliau bersabda, inna min abarril birri, bahwasanya termasuk sepaling bakti dari kebaktian, ayyasilar rajulu, bahwa menghubungi seseorang, ahla wuddi abihi, akan keluarga kekasih abahnya. Artinya keluarga orang yang dicintai abahnya. Abah kita katuju lawan si A, begitu meninggal abah kita si A kita hubungi, sampai keluarga sidin kita hubungi, tetap hubungan itu terjalin, tetap silaturahim itu terjaga. Nah jadi itu termasuk kebaktian, termasuk bakti lawan kuitan itu. Wa sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah sahih daripada baginda Nabi, kana adalah Nabi, yukribu sawahibati Khadijata, memuliakan kakawanan Khadijah radhiyallahu anha, ba'da wafatiha, sesudah wafatnya Khadijah. Terus kebaikan yang hebat yang tinggi, kita berbuat baik kepada orang-orang yang dicinta daripada kuitan kita atau siapa yang kita cinta. Nabi itu sepeninggal Khadijah, Nabi kada melupakan kebaikan Khadijah. Nabi kada melupakan kebaikan Khadijah. Nabi kada melupakan pengorbanan Khadijah. Sampai-sampai bila ada kekawanan Khadijah ingat Nabi, tuh kawan Khadijah waktu hidup berisidin apakah. Sampai Nabi itu menyembelih binatang, menyembelih kambing, menyembelih unta, dan Nabi kirim makan lawan kekawanan Khadijah. Ini kirim makan lawan kekawanan Khadijah, kirim makan lawan kirim makan lawan keluarga Khadijah. Padahal Khadijahnya sudah lawas wafat, Khadijahnya sudah lawas meninggal dunia, tetap Nabi mengganang dengan Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai Aisyah bini Nabi nang paling anom bujang pulang dikawini Nabi, cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Padahal kada suah Aisyah radhiyallahu anha tuh berdapat dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ada sempat Sayyidah Aisyah itu jadi bini Nabi sesudah Khadijah wafat. Jadi Aisyah kada pernah berdapat Khadijah, tapi Aisyah cemburu dengan Khadijah karena seringnya Nabi bercerita tentang Khadijah, seringnya Nabi menyebut nama Khadijah, seringnya Nabi artinya berbuat baik kepada kekawanan Khadijah. Wa yustahabbu istihbaban muakkada, disunatkan istihbaban muakkada, sunat yang kuat,
ayusiyahum bijtina bima jaratil adatu bihi minal bid'ah fil janais. Ayusiyahum, bahwa berwasiat ia akan mereka bijtinabi dengan menjauhi sesuatu jaratil adatu yang berlaku adat kebiasaan bihi dengan itu sesuatu minal bid'ah daripada bid'ah fil janais pada jenazah. Di kampung kita napa-napa ada sesuai sunnah di penyelenggaraan jenazah itu dipadahi bini, dipadahi keluarga, bila aku matilah jangan kayak itu, jangan kayak itu. Artinya lawan jenazah kita misalnya apa nih kamu ada cocok lawan artinya lawan sunnah, ada cocok agama. Bahwasanya kita jangan digawi lah bila aku mati kayak itu, jangan digawi gitu. Namun orang ada Islam ini orang matinya malahan bapak-bapak, apalagi bajudi, ada istilah buhannya itu ibadah penghiburan karena. Jadi bila mati itu buatnya menghibur, menghibur apa, menghidup, nang mati maka. Nah, jadi ibadah penghiburan itu berjudi mayat di dalam rumah, di halaman rumah berjudi buatnya. Minum-minuman keras, mabuk-mabukan, menghibur kamunya. Ibadahnya itu ibadah penghiburan, itu orang di luar Islam. Namun orang Islam ini kadang-kadang ada hal-hal yang ada disunahkan, hal-hal yang ada disunahkan. Nah jadi itu wasiat kita bila mati jangan digangguin itu, jangan digangguin. Kenapa di kampung kenapa? Di kampung contohnya yang ada disunahkan, apa contohnya apa? Apa disuruh mau penyelenggaraan jenazah, aku barang dipayah boleh. Jadi tidak tahu praktik di kampung nih kayak apa. Ini bila ada yang ada sesuai dengan sunnah pasani, saya kira jangan diganggu itu dengan jenazah kita kalau kita mati. Wayuakadul ahdu bidzalik, dikuatkan al-ahdu mengetahui bidzalik dengan yang begini. Kenapa hal bid'ah itu saya kira tidak memadai keluarga jangan diganggu terhadap jenazah kita. Wa yusihim bita'amudihi bidu'a, dan dia berwasiat akan mereka bita'amudihi dengan mengingat dia bidu'a, dengan doa. Bila aku matilah jangan ada ingat mendoakan aku. Bila aku mati jangan ada ingat mengirim yang bacaan-bacaan. Karena bila kita sudah mati ini, kita kadang lagi beramal ibadat, mahadang doa, mahadang kiriman orang yang masih hidup di dunia itu Pak. Wala yang sauhu, dan bahwa la yang sauhu tidak melupakan mereka akan dirinya disulil aman karena panjangnya masa. Karena sudah lepas, kalau ingat lagi, memang sedih. Kok awal kematian tuh, bini ketika laki mati sedih ya awal-awalnya. Tapi kehidupan berjalan terus, ada mungkin air mata bercucuran terus. Paling sebulan 2 bulan sudah
pikiran cari laki ya itulah laki nahanya nih orangnya gagah perkasa kuat seperti Bima, bahkan kita ingat lagi lawan laki nanti bunuh dalam tanah sana, kita ingat lagi banyak orang ketika mati lagi nangis begitu sama sahabat 3 bulan lagi uring-uring. Nah jadi artinya nang penting benar dikatakan ayo kepada keluarga dan kita merasa kita ini nak mati sudah, jangan juga sih bilang mati kemudian lagi ada kapan itu bilang mati kemudian lagi belum. Yang penting bila kita meninggal pasani jangan dilupakan dengan mengirim doa, itu tidak. Jangan dilupakan dengan doa. Dengan doa itu pasal yang penting itu. Bila mati tolong anak masuk ke pesantren, sekiranya bisa mengirimi aku bacaan, mengirimi doa, mengirimi tahlilan. Wah itu utama. Nah bila mati anak sekolahan ke sekolah ini sekiranya mau mulai pesawat terbang, ya kenapa gunanya? Bila matilah anak kuliahkan sekiranya sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3, sarjana 4, ada sarjana 4. Bila mematikan anak sekiranya bergelar profesor, doktor, insinyur, ada gelar di akhirat itu kan ujar malaikat mungkar nakir, marah muka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, adalah tak boleh apa gelarmu, adalah apa gelarmu profesor, apa gelarmu doktor, apa gelarmu insinyur, apa gelarmu insinyur, adalah ada gelar-gelar itu. Jadi kita ini bukan kami keuntungan untuk sekolah agama, karena mereka bisa mengirim bacaan, mengirim amalan, segan kuitan. Apa naik amalakan di sini hadiah segan kuitan, sebut dengan kuitan. Walaupun bahasa Indonesia, bahasa kampung aja, ya Allah, ulun hadiahkan pahala bacaan ulun, sagan arwah abah ulun. Ini sampai senang kuitan di kubur, senang benar. Apalagi jadi kita di sini apa? Kita bertahlilan sampai malam Kamis kita baca Al-Ikhlas, yalah sampai Jumat kita membaca Dalail. Tidak apa nyamannya. Karena dibaca dua arwah dihadiahkan pahalanya segan kuitan itu sampai benar pahalanya. Kuitan senang benar, kuitan dapat kiriman bacaan pahalanya itu. Wa yustahabbu lahu ayyaqula lahu bi waqtin ba'da waqtin mata ra'aytu minni taqsiran fi syai'in fanabbihuni 'alaihi birifqin wa addu ilayya an-nasihata bi dzalik fa inni mu'arridun lil ghaflah wal fa inni mu'arridun lil ghaflah wal kasal wal ihmal fa idza qasartu fanashituni wa abinuni ala ubati safari hadzal ba'id. Wa yustahabbu disunatkan lahu bagi seseorang yang merasa dirinya hendak mati
waktin pada waktin pada satu waktu sesudah waktu yang lain. Artinya di beberapa kesempatan, di beberapa waktu yang berbeda, masih aja hidup ya. Kebetulan artinya ini merasa mati, cuma ternyata artinya apa belum mati lagi kan disihatakan tetapnya ingat itu dari mati. Nunggu pasar naik lawan keluarga, lawan anak, lawan bini. Mata ra'aitum minni taksira, mata ra'aitum, apabila atau kapanpun kalian lihat mata ra'aitum, kapanpun kalian lihat minni daripada taksira kekurangan, bisyai'in pada sesuatu daripada kebaikan, panabihuni maka sadarkan aku, panabihu bangunkan oleh kalian akan aku, artinya sadarkan aku, tegur aku, alaihi atas itu taksir, tapi menegur dirukin dengan lembut, jangan dipukul kayak bangkit. Orang akan garing bila aku bina lalai, sadarkan, ingatkan, bila aku salah taburakan, tapi menagurnya dengan lembut. Wa addu ilayya nasihata bidzalik, dan tunaikan kepada aku akan nasihat pada demikian itu. Bila aku sudah mengulir beribadah, bila aku sudah mengulir taat, ingatkan, nasihati aku. Fa inni mu'arradun, maka bahwasanya aku mu'arradun dilintangkan lil untuk lalai, karena manusia di tempatnya lalai, wal kasali malas, wal ihmali menganggur. Yang sifat manusia ini ketujuh menganggur, ketujuh santai. Fa idza qasartu, maka apabila maka apabila terlintur aku, apabila kekurangan aku, panasyituni rajinakan oleh kalian akan kalian, panasyitu rajinakan oleh kalian ini akan aku, bersemangat oleh kalian akan aku. Saya kira aku semangat dalam berwirid beramal ibadah. Wa aminuni, tolongi oleh kalian, wa aminu, tolongi oleh kalian ini akan aku, tolongi aku nih ala ubati safari, atas menyiapkan perjalananku, hadzal ba'idi, ini yang jauh, perjalanan yang jauh ini ditulungi. Nyebab ibadah itu kan merupakan bekal untuk melakukan perjalanan panjang, itu perjalanan sesudah kematian. Jadi kematian itu bukan artinya akhir segalanya, malahan kematian itu adalah awal dari kehidupan yang abadi, yang tidak akan ada habisnya. Wa dalailu ma dzakartuhu fi hadzal bab ma'rufatun masyhuratun, bermula dalil sesuatu yang aku sebutkan pada ini bab ma'rufah, dikenal, masyhuratun masyhur. Hadzabtuha buang ini dalail ikhtisar karena meringkas. Fa'innaha maka bahwasanya dalil-dalil nang buang itu nang kada sambat tahtamilu kararisa, mengandung kararisa beberapa lembaran yang banyak lembarannya karena kararisa lembaran-lembaran yang banyak baca dalil-dalilnya ada di situ. Wa idza hadarahu naza, apabila hadir akan dia an-naza. Naza ini detik-detik kematian. Balifir, hendaklah dia memperbanyak min qauli, daripada ucapan la ilaha illallah, liyakuna, supaya adalah kalimat la ilaha illallah akhir kalamihi, akhir ucapannya. Faqad rawaina min haditsil masyhur fi sunan Abi Dawud, maka sungguh kami riwayatkan pada hadis masyhur dalam
daripada pastinya, jadi seakan-akan telah masuk surga. Gitu. Jadi makna mati itu litahqiq, pasti. Nama pasti siapa? Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Allah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata. Barang siapa adalah akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala al-jannata, pasti masuk dia al-jannata, akan surga. Mudah-mudahan akhir hidup kita disudahi dengan la ilaha illallah. Anak mati la ilaha illallah, mati mana-mana itu surga menghadap dan itu surga berada. Al-Hakim Abu Abdillah fi kitab al-Mustadrak al-Sahih, berkata Imam Hakim Abu Abdillah pada kitabnya Al-Mustadrak al-Sahih, dengan kitab Al-Mustadrak al-Sahih, hadza bulan ini haditsun hasan, haditsun hadis sahihul isnad, yang sah, yang sahih sanadnya, sahihul isnad, yang sahih sanadnya. Warawina fi sahih Muslimin wa sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa ghairihi an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan oleh kalian mautakum, akan orang mati dari kalian, la ilaha illallah. Mauta itu ada dua pengertian. Bisa mauta itu yang sudah mati, ada mauta itu yang hendak mati. Disuruh Nabi mentalkinakan orang hendak mati la ilaha illallah. Saya kira yang kau ucap la ilaha illallah ketika hendak mati. Ada juga arti mauta itu yang sudah mati, disuruh talkinakan juga. Ya yang talkin mati ya lah, orangnya sudah mati, dikubur lagi sudah, tetap ditalqinakan, ya lah, ditalqinakan. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih, ini hadis hasan lagi sahih. Wa rawainahu fi sahih Muslim aidan min riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ulama, berkata ulama, fa illam yaqul huwa la ilaha illallah, maka jika tidak mengatakan dia la ilaha illallah, amun hendak mati ni kada mengucap la ilaha illallah, laqanahu man hadara, mentalqinakan akan orang hendak mati itu man oleh orang hadara, yang menghadiri akan dia, apa orang di sekitar, talqinakan. Wa yulaqinu, dan dia mentalqinkan akan orang anak mati diripkin dengan lembut, dengan bagaimana cara berpaksaan, apalagi memuja-muja awaknya, baca la ilaha, baca la ilaha, baca la ilaha, bilang tambah nih, jangan begitu. Makhafata, karena takut ayat jarak, bahwa dia gelisah, gelisah tak ganggu, merasa gelisah tak ganggu orang anak mati dia, lalu bayaruha, maka dia menolak akan kalimat la ilaha illallah. Wa idza qala marratan, apabila dia mengatakan la ilaha illallah sekali, la yu'iduha alaihi, tidak dia ulangi akan itu kalimat la ilaha illallah alaihi, atas yang hendak mati. Bila sudah mengatakan la ilaha illallah, jangan lagi diulangi sekali coba. Illa kecuali ayyatakallama bi kalamin akhara, bahwa dia berpandir dengan pemandiran yang lain. Kecuali berpandir bulan anak mati itu. Qala ashabuna wa yustahabbu an yakuna mulaqqin ghaira muttahamin. Disunatkan bahwa adalah al-mulaqqin, orang yang mentalqinkan, ghaira muttahamin, yaitu ghaira muttaham,
selain urang naon